Shalom sahabat Yud Kinanti. Kinanti kini dan nanti kita mau bahas sebuah tema yang ngeri-ngeri sedap, serem-serem menakutkan. Dan biasanya jarang dibicarakan. Tapi justru kalau tidak dibicarakan, kita sangat berbahaya. Bisa terjebak. Apa itu? Ada istilah yang terkenal namanya itu BO. BO itu sebetulnya kan booking out, tapi sebetulnya itu istilahnya adalah booking online. Apa itu? Yaitu dunia prostitusi online. Jadi jebakan prostitusi online. Nggak perempuan, nggak laki-laki, nggak remaja, nggak pemuda, nggak bapak-bapak, khususnya bapak-bapak yang bahaya. Serem. Ngeri-ngeri sedap. Sedap buat yang melakukan, tapi ngeri, hati-hati. Apa ngerinya? Nih, saya sedikit mau cerita nih. Satu kali ada salah seorang anak pemuda lah ya, yang udah kuliah, terus kontak saya, Pak Wendy, tolong saya. Saya bilang, tolong apa? Waduh, dari kalimat yang dibuat itu dia begitu ketakutan. Dia bilang, saya takut dan saya malu. Wah, saya bilang, kamu yang tenang dulu. Nah, kemudian dia cerita tuh, dia menjadi korban yang namanya itu adalah dunia prostitusi online, tapi dia dijebak. Jadi prosesnya seperti apa nggak perlu dijelaskan, dan nggak perlu juga sahabat Yud kemudian jadi cari-cari. Kamu awalnya cuma pengen tahu, lama-lama hati-hati, kamu bisa terjebak juga. Jadi prinsipnya begitulah, dia melakukan prostitusi online, kemudian ada terjadi percakapan lewat audio, kemudian juga ada video. Ternyata videonya itu direkam oleh si pelaku. Saya tidak tahu apa yang disodorkan oleh si pelaku itu. Pokoknya praktisnya adalah terjadilah rekaman-rekaman tersebut. Jadi artinya itu sebuah hubungan secara seksual dalam bentuk online, ya mungkin tanpa pakaian begitu, yang temen lagi, kok temen sih? Bukan temen ya. Ya dia adalah anak youth yang meminta tolong kepada saya. Bagaimana ini? Saya harus kirim uang dengan segera. Kalau tidak dikirim, maka videonya saya akan upload di media sosial kamu. Karena dia temenan mungkin ya, di Instagram atau apa, ya diblokir gimana, pokoknya akan diupload. Ya apa nggak menakutkan? Emang kamu diperas berapa? Dia bilang 5 juta Pak, katanya. Waduh, dia panik dan segala macam, sudah dikirimkan juga nomor rekening dari yang bersangkutan. Kemudian saya bilang, kamu tenang dulu, sekarang kamu pilih ya, kamu tenang dulu. Nanti saya juga doakan. Kamu mau lapor polisi atau mau dibiarkan? Tapi kalau kamu lapor, ada berita acara, polisi juga tahu. Kamu pun jadi pelaku. Dan kamu pun bisa kena jerat hukum. Pusing kan? Jadi gimana dong? Nah itulah. Lain kali kalau apa-apa tuh, jangan cuma mikir enaknya saja. Itulah setan. Kalau setan itu kan kasih jebakan, jerat namanya. Kelihatan kasih enaknya dulu, kamu nggak mikir bahayanya. Jadi gimana dong, Pak Wendy? Saya jelasin. Nih, baik pelaku maupun korban, ya, itu bisa menjadi sebuah kong kali kong. Nih saya bacain nih. Buat anak-anak Yud Kinanti, ingat ya, ini prosesnya itu urusannya dengan hukum. Pasal 296 di KUHP, itu kita bisa kena penjara 1 tahun 4 bulan dan denda 15 juta. Atau pasal 284 KUHP, penjara 9 bulan. Nah mucikari itu berarti yang bisnis ini, mucikari itu yang nawar-nawarin, itu terkena pasal 30 Junto pasal 4 ayat 2. 6 bulan, denda 250 juta sampai 3 miliar. Ini mucikari, tapi kemudian dia memakai media sosial. Terkena lagi Undang-Undang ITE, Undang-Undang Interaksi Transaksi Elektronik.
kena pasal 45 ayat 1, junto pasal 27 ayat 1. Hukumannya berapa? 5 tahun, hukumannya 6 tahun, dan denda itu sampai bisa 1 miliar. Ayo, serem nggak? Jadi, saya ini harus memberitahu semua sahabat Yud Kinanti tentang dampaknya. Dalam ketidaktahuan, dalam ketidakmengertian. Kenapa tadi saya bacakan pasal-pasal itu? Hukumannya satu hal, tapi ada yang lebih menakutkan dari hukuman itu. Yaitu kalau seandainya kemudian di-upload video itu di media sosial, dan itu nggak bisa hilang, lalu tersebar ke sana sini, sudah di-save, lalu disebar ke sana ke sini, lalu bagaimana kita bisa hidup? Ayo sahabat Yud Kinanti, kita ini nggak ada yang bisa kebal ya. Saya juga nggak kebal, semua manusia berdosa itu nggak kebal. Jadi apa yang kita perlu pelajari? Berhati-hati bermain media sosial. Kalau ada godaan, baik yang wanita maupun perempuan, itu namanya jebakan prostitusi online. Hati-hati juga kalau kamu berteman dengan orang yang tidak kenal di Instagram, di Twitter, di Facebook, dimanapun, di TikTok. Kalau tidak kenal, lihat temannya siapa. Kalau tiba-tiba dia kelihatan cakep, kelihatan cantik, kelihatan menggoda, memang begitulah caranya. Mereka tahu bagaimana, mungkin dari chatting dulu awalnya, kadang-kadang ketemu dengan orang yang di luar negeri dan di mana. Aduh, sahabat Yud Kinanti, ini namanya ngeri-ngeri sedap. Benar-benar menakutkan. Ya, lebih menakutkan ketemu kuntilanak, lebih menakutkan daripada ketemu genderowo, lebih menakutkan daripada ketemu tuyul, lebih menakutkan daripada ketemu pocong. Kenapa jadi bahas? Jadi bahas persetanan ini. Jadi menakutkan. Ingat, sahabat Yud Kinanti, buat siapapun juga. Kalau ada temanmu yang ada kecenderung ke sana, ini ya. Sahabat Yud Kinanti yang dibuat nih, layanan audio sahabat Yud Kinanti dibagiin. Ayo share. Ayo share. Berbuat baik itu nggak selalu harus bagi-bagi duit, tapi bagi-bagi informasi. Ya, sahabat Yud Kinanti, apalagi kalau kamu itu adalah anak Tuhan, ingat firman Tuhan dalam Matius pasal 5 ayat yang ke-27. Kamu telah mendengar firman, jangan berzina. Hubungan seksual itu Tuhan sudah berikan wadahnya, yaitu di dalam pernikahan yang sah. Kamu berhak sebebas-bebasnya kalau sudah nanti menikah. Jadi bukan nggak boleh. Allah menciptakan organ seksual, Allah menciptakan ada namanya itu kasih eros. Kita bisa arousal, kita bisa bangkit gairah. Wajar-wajar saja. Cuma harus pada tempatnya. Kalau belum pada tempatnya, hati-hati. Ya ada juga yang pacarnya kemudian iseng ngerekam diam-diam. Kamu sedang foto-foto berdua, di video diam-diam, disimpan. Lagi putus, kamu pacaran dengan yang lain, dia sakit hati, diupload. Aduh, sahabat Yud Kinanti, saya berdoa bagi yang pernah kena, ya bertobatlah ya. Yang belum dan akan, jangan dilakukan. Yang tidak tahu dan kamu akan menjadi calon kalau tidak hati-hati, maka ini informasi yang penting. Sahabat Yud Kinanti, doa saya buat sahabat Yud Kinanti agar engkau terjaga daripada jebakan yang namanya itu prostitusi online. Tuhan memproteksi, Tuhan menjaga, Tuhan melindungi. Jaga hidupmu baik-baik. Kinanti kini menabur yang baik, nanti menuai yang baik. Kini menabur yang buruk, nanti jangan-jangan menuai yang buruk. Ingat baik-baik firman Tuhan, Matius 5:27. Kamu telah mendengar firman, jangan berzina. Ayo, yang handphonenya isi macam-macam, setelah dengar ini, ayo delete, hapus. Ayo cepat, delete, hapus. Bersih-bersih ya, bersihin hati, bersihin pikiran, bersihin handphonemu. Tuhan memberkati sahabat Yud Kinanti. Selamat bertemu kembali dalam layanan Bina Audio untuk Yud Kinanti. Tuhan memberkati.